dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Permohonan maaf sekali lagi yang sebesar-besarnya serta pengampunan terutama kepada keluarga dari almarhum Bang Yos, kepada kedua orang tua saya. Maafkan kalau karena kejujuran saya ini sudah membuat Mama sedih harus melihat saya di sini. Maafkan saya, Pak, karena akibat peristiwa ini Papa harus kehilangan pekerjaan. Terima kasih untuk Mama dan Papa karena telah mengajarkan nilai-nilai kebaikan, kejujuran, dan kerja keras dalam hidup saya dan kakak saya sejak kami kecil. Di usia saya ini tidak pernah terpikirkan ternyata oleh atasan saya, di mana saya bekerja memberikan pengabdian kepada seorang jenderal berpangkat bintang 2 yang sangat saya percaya dan saya hormati, di mana saya yang hanya seorang prajurit rendah berpangkat barada yang harus mematuhi perkataan dan perintahnya. Ternyata saya diperalat. Saya yakin kesetiaan ini akan bernilai di mata Tuhan. Sebelum mulai perdebatan seperti biasa, saya selalu minum kopi dulu. Itulah yang membuat lawan-lawan saya selalu kalah. Enak banget. Para pemirsa, malam ini hadir di tengah-tengah kita Ibu Ine, ibu kandung dari Ibu Eliezer. Selamat malam, Bu. Terima kasih atas kedatangan Ibu di hot room ini, walaupun dengan penderitaan Ibu, ya kita merasakan ya betapa sakit hatinya seorang ibu melihat anaknya seperti itu. Bagaimana perasaan Ibu pada saat mendengar anak Ibu dituntut 12 tahun? Waktu itu kan kami berdua tidak pergi ke persidangan, tidak hadir karena memang Eliezer melarang kami ke sana karena dia pada dasarnya anak itu dia tidak mau melihat kami sedih dan dia tidak mau melihat kami sedih dan kami melihat dia sedih. Jadi kami tidak pernah berpikir kalau tuntutannya sampai sebanyak itu, seberat itu. Setelah mendengar 12 tahun, gimana? Mbak Ibu terkejut atau bagaimana? Saya kaget dan menahan tangis. Saya menangis karena saya menonton waktu itu di HP kan. Jadi saya menangis, menahan sakit hati, dan suami saya juga menangis, bapaknya menangis. Kita menangis sama-sama di kamar. Bapaknya di Manado? Di Jakarta kita. Tapi ibu tinggal di Manado ya sama bapak? Sekarang sudah dari bulan Desember tinggal di sini. Iya, sama-sama menangis bapak dan ibunya. Iya, kita menangis karena merasa tidak adil dengan Katanya bapaknya Eliezer, yaitu suami ibu, juga benar kehilangan pekerjaan gara-gara kasus ini. Iya, Bang. Gimana sebabnya, kenapa tuh? Karena kan dari bulan Juli 12 hari sesudah peristiwa itu kita dijemput, dibawa ke Makobrimob kan, diberikan pengamanan di situ. Terus karena 2 bulan tidak masuk kerja, sudah hampir 2 bulan tidak masuk kerja. Jadi dari perusahaan, karena mereka perusahaan swasta kan, mereka membutuhkan sopir, sangat membutuhkan. Bapaknya Eliezer kerjanya supir? Supir. Terus jadi, bapak ibunya Eliezer dibawa ke Makobrimob, diminta apa? Minta apa maksudnya, Bang? Dibawa ke Makobrimob terus ditanyain apa di sana? Enggak ditanyain apa, cuman kita dikasih pengaman tempat tinggal di situ. Waktu itu kan Eliezer masih di sana, di Makobrimob. Jadi kurang lebih 1 bulan kita bersama-sama dengan Eliezer di sana. Sampai akhirnya dia ditahan. Terus jadi bapak dan ibunya, ibu menangis begitu mendengar anak ibu dituntut 12 tahun. Ya? Dan bahkan bapak juga sudah kehilangan pekerjaan. Kira-kira apa himbauan ibu sekarang ke majelis hakim? Karena pada akhirnya kan putusan keadilan itu di tangan hakim. Apa himbauan ibu kepada hakim dalam perkara ini? Harapan kami yang terakhir hanya kepada Tuhan dan juga kepada majelis hakim. Karena kami melihat apa yang sudah dilakukan anak kami selama ini kan, dan ternyata dia mendapatkan tuntutan yang sebanyak 12 tahun. Dan harapan kami saat ini hanya kalau bisa majelis hakim bisa memberikan keadilan yang seadil-adilnya untuk anak kami.
karena dia masih muda, masih punya harapan yang panjang untuk masa depannya. Dan kami juga sangat berharap agar dia bisa kembali bertugas seperti dulu. Jadi harapan ibu agar dihukum seringan-ringannya. Iya. Dan agar bisa bertugas kembali di kepolisian. Iya bang. Itu Eliezer itu anak keberapa dari ibu? Anak kedua dari dua bersaudara. Anak kedua dari bersaudara. Iya. Paling bungsu hanya dua anaknya. Iya. Dan dari selama ini anak ibu ini termasuk seperti dari wajahnya perilakunya sangat manis gitu, sangat baik. Bagaimana sejarah hidupnya dari kecil? Iya bang. Karena dari kecil kami mendidik anak-anak kami dalam kesederhanaan. Ya. Dan kami mengajarkan untuk jujur, untuk patuh. Bukan nanti kejadian ini saya membeberkan tentang kepribadian Eliezer, tetapi memang dari kecil orang-orang yang dekat dengan dia tahu bagaimana pribadi Eliezer dari kecil, dia dalam pertumbuhannya sampai remaja, sampai dia menjadi anggota polisi. Kami selalu mendidiknya dengan baik, yang utama itu harus jujur. Apakah karena memang sifatnya yang patuh itu, sehingga pada saat dia diminta berbuat sesuatu oleh Sambo langsung bagaimana? Apakah memang sifatnya pembawanya sudah jujur dan patuh begitu? Iya, kalau soal patuh memang dia patuh dari kecil, Bapak. Begitu karena, ya? Iya. Jadi setelah peristiwa ini dan kami tahu dia melakukan itu, kami berpendapat bahwa tidak mungkin dia melakukan sesuatu yang salah tanpa ada perintah atau tanpa ada suruhan. Jadi itu yang kami pegang karena kami mengetahui pribadi anak kami dari kecil kan Bang. Kami mendidik dia patuh, dia jujur. Bukan nanti saat ada peristiwa ini baru kami bisa mengatakan. Selama kasus penyidikan dan persidangan ini, apa keluhan Eliezer kepada ibu? Selama dia mengalami ini semua. Kalau pengeluhan, keluhannya apa? Curhatnya apa kepada ibu? Kalau keluhannya dia karena dia kan pada dasarnya dia nggak mau melihat kami sedih, kami berdua sedih. Jadi dia sebaliknya menguatkan kepada kami berdua. Oh, justru dia berusaha menguatkan. Caranya gimana? Apakah dia bilang ibu percaya aja deh saya akan bebas atau gimana? Enggak, dia nggak bilang begitu. Cuma dia bilang mama papa harus sehat, harus kuat. Oh begitu. Doakan saya karena Tuhan juga tahu siapa yang jahat, siapa yang baik. Tuhan juga tahu kan. Hanya dia selalu bilang begitu. Pokoknya mama dan papa harus kuat, harus sehat. Oh dia tidak cengeng, tidak apa selama ditahan selama persidangan? Tidak bang, karena dia walaupun dia bungsu tapi dia dari kecil memang tidak kayak bungsu yang lain, mungkin ada yang cengeng-cengeng. Dia memang mandiri dari kecil anak itu. Kalau dari ibu sendiri sebagai orang awam, adil enggak ini tuntutan? Yang lain ibu PC 4 tahun, yang dua lagi 8 tahun, anak ibu 12 tahun. Sementara yang membuka kasus itu anak ibu. Adil enggak menurut ibu? Enggak. Sangat enggak adil. Sangat? Iya. Enggak adil. Tidak adil? Iya, karena kita menyaksikan dari awal persidangan apa yang sudah dia lakukan selama persidangan, dengan kejujurannya, dengan kepatuhannya, dengan dia nggak pernah berubah dalam dalam BAP-nya. Terus dia juga GC kan, makanya memang sangat tidak adil buat kami. Apakah ibu juga melihat bahwa tanpa pengakuan dari Eliezer ini, kasus ini tidak akan terbongkar? Iya. Begitu? Iya. Ibu melihat itu dari awal? Kami melihat itu. Apakah ibu pernah melarang agar jangan ngaku atau memang ibu juga mendukung selama ini? Sebelum dia mengaku dulu Bang, di dalam doa saya selalu panggil dia ibadah pagi malam. Di dalam doa saya selalu berdoa, Tuhan tolong buka sejelas-jelasnya masalah ini. Akhirnya Tuhan mendengarkan doa saya dan akhirnya masalah ini terbuka dan Eliezer berani bicara. Begitu? Iya Bang. Eliezer sekarang umur berapa? Sudah punya tunangan atau pacar? Sudah punya tunangan. Sudah punya tunangan di mana? Di Manado? Di Manado, tapi saat ini ada bersama-sama dengan kami. Kayak itu bakal nanti lanjut ke perkawinan atau bagaimana? Rencana mereka berdua tahun ini mau menikah. Tahun ini mau menikah? Iya. Jangan lupa saya diundang Bu ya. Siap, akan berapa diundang. 24. Oke, sekali lagi tolong curhat sebebas-bebasnya himbauan ibu kepada majelis hakim sampai ke tingkat Mahkamah Agung nanti. Coba silakan, ini kesempatan bagi ibu. Terima kasih. Silakan, coba curhat sebagai seorang ibu. Coba. Ya, sebagai seorang ibu, saya merasakan mengandung dan melahirkan Eliezer ini bukanlah suatu hal yang mudah. Dan ketika saya membesarkan dia,
bapaknya kan kerja, jadi kerja sebagai supir. Iya, sebagai supir. Jadi sering keluar kota, sering dia pergi keluar kota, banyak waktunya di luar kota. Jadi anak-anak selalu dengan saya, dan saya mendidik mereka dengan baik, dengan tidak pernah saya mengajarkan hal-hal yang tidak baik kepada mereka, dan saya bawa dalam doa setiap hari sehingga mereka boleh tumbuh dewasa, boleh tumbuh dengan baik. Dan harapan saya ketika dia ketika dia dalam masalah ini, kami berdua, bukan cuma saya, kami berdua sebagai orang tua sangat memohon belas kasih dari memohon belas kasih dari majelis hakim. Berikanlah keadilan yang seadil-adilnya untuk anak kami Icat, karena dia juga masih punya harapan untuk masa depannya, masih panjang. Dia, walaupun kami juga tahu dia sudah melakukan kesalahan, tetapi dia sudah meminta maaf, dia sudah mengakui kesalahannya, dan dia sudah dimaafkan oleh keluarga. Kami juga keluarga kedua belah pihak sudah bertemu, saling memaafkan. Kami mohon maaf kepada keluarga almarhum Yosua. Jadi kami memohon dengan sangat, dari hati kami yang paling dalam, Bang. Kami mohon kiranya majelis hakim dapat melihat isi hati kami. Kami sebagai orang tua, Bang, kami tidak meminta apa-apa. Kami tidak mengharapkan berlebihan. Yang kami minta hanya berikanlah keadilan yang seadil-adilnya untuk anak kami. Karena 12 tahun itu sangat menyakiti hati saya sebagai seorang ibu. Jadi saya mohon kepada majelis hakim, hanya Tuhan dan majelis hakim harapan kami saat ini untuk bisa membantu dan menolong anak kami. Hanya itu, Bang. Itulah tangis seorang ibu melihat anaknya harus masuk penjara 12 tahun. Ibu kandung dari Eliezer yang tinggalnya sehari-hari di Manado. Kita istirahat dulu, akan kembali setelah yang berikut ini.